Kita mulai saja ya. Saya mungkin sebelumnya mau mengkonfirmasi kembali, nanti siang jam 1 jadi ada kuliah pengganti kajian hospitalitas. Teman-teman, kemarin kesepakatannya bagaimana? Jadi Bu. Jadi ya, sudah sepakat ya kemarin ya? Iya, kemarin udah didiskusiin jadinya tanggal segitu. Oke, baik. Berarti nanti siang kita ketemu lagi di kelas kajian hospitalitas. Baik, terima kasih. Hari ini materi atau topik psikologi pariwisata pada pertemuan hari ini adalah tentang persepsi gitu ya. Persepsi ini juga menjadi salah satu apa ya topik gitu ya, atau mungkin kata gitu ya yang sering juga teman-teman ucapkan gitu ya tentang persepsi gitu. Jadi sebenarnya apa sih persepsi dan bagaimana kemudian ini bisa diterapkan begitu ya di dalam kajian pariwisata. Tentu saja kita akan membicarakan tentang persepsi wisatawan gitu ya, dan juga persepsi masyarakat sebenarnya, tidak hanya wisatawan tapi juga host gitu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Ya, jalan ya. Sebenarnya apa sih persepsi? Persepsi itu kalau secara singkat begitu ya diartikan, ini merupakan proses pengorganisasian. Apa yang diorganisasi tentu saja stimulus, tapi tidak hanya diorganisasi tapi juga ditafsirkan. Jadi persepsi adalah proses pengorganisasian dan penafsiran pola stimulus yang diterima oleh indera dalam lingkungan. Persepsi berhubungan dengan proses kognitif seperti ingatan atau memori dan juga berpikir. Jadi ada stimulus, ada respon, begitu kan prinsipnya. Nah, persepsi ini berbeda dengan sensasi. Kalau persepsi itu bersifat konstan, sedangkan sensasi merupakan kesan yang sesaat gitu ya, mungkin merasa tiba-tiba dingin gitu ya, kemudian biasanya bulu kuduk kita, bulu rambut di tangan kita berdiri gitu ya. Nah, itu tapi sesaat, tidak konstan. Nah, di situ ada gambar gitu ya, ada gambar atau benda begitu. Kira-kira itu gambar apa? Mungkin boleh silahkan dijawab di chat. Teman-teman melihat itu gambar apa? Kelihatan nggak? Oke. Baru satu. Oke, ya. Oke. Ada yang menjawab vas gitu ya, vas bunga gitu ya. Ada Nur Dina menjawabnya vas gitu ya. Ada yang menjawab ada orang berhadapan gitu ya. Ada Lazuardi menjawab orang berhadapan. Delvian juga menjawab wajah yang berhadapan gitu kan. Hulda menjawab vas bunga. Terus ada yang menjawab wadah lilin gitu ya, atau tempat lilin, wadah lilin, tempat lilin gitu ya. Seperti gelas gitu ya. Oke, saya kategorikan yang menjawab vas, tempat lilin, gelas itu jadi satu kategori gitu ya. Kemudian yang menjawab orang berhadapan, wajah orang dan sebagainya saya jadikan satu kategori wajah orang gitu ya. Nah, mengapa satu benda gitu ya, satu objek atau satu stimulus itu kemudian di persepsi berbeda-beda gitu ya. Ini kan sebenarnya gambar yang sederhana. Nah, kira-kira yang melihat itu sebagai vas bunga atau wadah lilin atau apa tadi pot gitu ya, itu melihat dari mananya atau fokus di mananya? Ada yang mau menjawab? Tadi yang menjawab vas bunga itu teman-teman fokus di mananya sehingga bisa mempersepsi itu sebagai vas bunga gitu. Di warna hitam ya Bu?
di warna hitamnya. Oke. Sedangkan yang melihat itu sebagai orang gitu ya, wajah orang berhadapan itu fokus di warna putihnya begitu kan. Itu tampak kelihatan seperti hidung, kelihatan seperti mulut dan sebagainya gitu ya. Nah, mengapa satu objek yang sama itu dipersepsi begitu ya, itu berbeda-beda. Nah, karena ada beberapa faktor begitu yang berperan dalam persepsi. Yang pertama objek, objek yang dipersepsi. Itu tadi ada objek. Itu apa namanya? Nama objek ini sebenarnya adalah the Rubin vase gitu ya. The Rubin vase. Itu memang apa namanya bentuknya seperti itu gitu. Kemudian syarat yang kedua atau faktor yang berperan dalam persepsi adalah alat indera serta saraf dan pusat susunan saraf. Jadi alat indera serta pusat susunan saraf itu yang kemudian menggerakkan gitu ya apa namanya otak gitu ya untuk melakukan persepsi. Jadi prosesnya itu ada stimulus yaitu fase tersebut misalkan contohnya atau wajah gambar dua orang berhadapan, kemudian itu diterima oleh alat inderanya adalah mata gitu ya, kemudian mata mengirimkan apa namanya sinyal ke pusat susunan saraf gitu ya, kemudian sampai ke otak, kemudian otak mempersepsi oh itu fase. Jadi proses mekanisme biologisnya seperti itu. Nah, ketika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, misalkan objeknya ada, tapi alat indranya atau pusat susunan sarafnya terganggu, maka yang terjadi adalah kesalahan mempersepsi gitu kan. Nah, tapi tidak cukup dengan apa tadi adanya objek dan juga alat indera atau pusat susunan saraf, tapi ada syarat ketiga adalah perhatian, syarat psikologis seperti apa namanya itu tadi, kalau yang mengatakan bahwa itu adalah vas, maka yang diperhatikan adalah background hitamnya atau warna hitamnya. Kalau yang mempersepsi itu sebagai wajah dua orang yang berhadapan, maka yang diperhatikan adalah warna putihnya. Nah, itulah mengapa persepsi terhadap objek yang sama tapi bisa berbeda masing-masing orang begitu ya. Tanpa ketiga syarat ini gitu ya, yang lengkap, maka yang terjadi adalah itu tadi persepsi yang berbeda, persepsi yang tidak sama, atau bahkan kesalahan mempersepsi. Jadi tiga faktor utama yang berperan dalam persepsi adalah objek, alat indera serta syaraf dan pusat susunan syaraf gitu ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi gitu ya pada alat indera atau pusat susunan syaraf ya maka tidak bisa mempersepsi gitu ya dengan utuh. Nah, saya memberi contoh misalnya gitu ya orang yang memiliki mungkin keterbatasan alat indera gitu ya katakanlah mungkin penglihatannya gitu ya kayak saya nih misalkan saya minus gitu ya minus yang apa namanya mata saya minus melihat jauh tidak jelas gitu ya. Nah, ketika dihadapkan pada stimulus yang sama, saya berdiri dengan jarak yang sama dari sebuah benda dengan orang lain gitu ya. Saya duduk atau berdiri dengan orang yang sama yang tidak minus, tidak menggunakan kacamata, kemudian kami berdua diminta untuk sama-sama mempersepsi benda dari jarak yang mungkin 2 meter. Nah, itu bisa jadi saya salah. Yang saya lihat atau yang saya baca gitu ya, itu tidak benar gitu. Karena apa? Karena ada gangguan gitu ya pada alat indera saya seperti itu. Nah, itu terjadi tidak hanya pada indera mata, mungkin ada yang lain ya. Misalkan alat indera kan kita punya 5 senses ya. Apa namanya indera pengecap misalkan seperti itu. Ada makanan, kemudian sama-sama dimakan. Ada yang orang ketika dia sehat-sehat saja bisa merasakan rasa yang sebenarnya dari makanan itu. Tapi ketika kondisinya dia kurang baik, katakanlah kemarin kena COVID dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada indera perasanya, ya dia akan mempersepsi makanan itu menjadi misalkan tidak enak. Nah, seperti itu hal-hal yang mempengaruhi persepsi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu sebentar.
Kemudian ya, persepsi itu meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil stimulasi fisik dan juga kimia dari organ pengindera. Seperti jadi yang dipersepsi kan tadi ini ya semua alat indera ya. Jadi tidak hanya objek yang bisa dilihat oleh mata, tetapi juga sinar gitu ya, cahaya, bau atau aroma, kita menggunakan hidung gitu ya untuk mencium, kemudian suara kita menggunakan telinga kita, sentuhan atau tekanan gitu ya, kita menggunakan kulit gitu ya untuk merasakan sentuhan atau tekanan. Jadi semua stimulasi baik fisik maupun kimia dari organ pengindera gitu ya, seperti itu. Kemudian persepsi itu juga bersifat selektif. Artinya apa? Stimulus yang tidak teramati secara aktif akan tersimpan sementara dalam sistem saraf kita untuk kemudian dapat dimunculkan kembali. Jadi ilustrasinya begini. Kita itu kan hidup di dalam dunia gitu ya yang banyak sekali objek, banyak sekali hal gitu ya. Artinya dalam satu waktu kita itu bisa menerima stimulus itu banyak sekali. Mungkin di depan teman-teman ada buku, di sebelahnya ada pensil, kemudian di sisi sebelah kanannya ada pintu, kemudian di sisi belakang teman-teman ada mungkin tembok dan sebagainya. Kemudian mungkin dari luar kamar teman-teman ada suara dan sebagainya. Jadi satu kali waktu itu kita mendapat stimulus yang banyak sekali gitu ya, mungkin jumlahnya bisa sampai bahkan ribuan gitu ya. Nah, tetapi benda atau objek yang kita persepsi itu bisa jadi tidak semua, hanya satu gitu ya, walaupun di sekeliling kita banyak stimulus. Nah, terus kemana stimulus yang lain gitu ya, yang tidak kita persepsi. Nah, stimulus yang tidak kita amati secara aktif itu akan tersimpan sementara dalam sistem saraf. Jadi itu stimulusnya tetap ada, tapi tidak kita persepsi secara aktif. Artinya teman-teman tidak terlalu memperhatikan. Saat ini mungkin yang teman-teman perhatikan adalah layar laptop begitu ya. Buku di sebelah teman-teman tidak teman-teman perhatikan, kemudian mungkin pulpen juga tidak teman-teman perhatikan dan sebagainya. Karena kebutuhan teman-teman saat ini adalah melihat layar. Tapi mungkin ketika kemudian tiba-tiba handphone teman-teman berdering, oh ada stimulus baru nih, yaitu bunyi yang didapat keluar dari handphone. Seketika itu teman-teman mengalihkan persepsi teman-teman ke handphone, bukan lagi ke layar laptop. Ya, jadi seperti itu. Stimulus yang tidak teramati secara aktif akan tersimpan sementara dalam sistem saraf dan juga kemudian dapat dimunculkan kembali gitu. Ketika teman-teman itu tadi ada syarat psikologis ya, mungkin butuh gitu ya, ada kebutuhan, kemudian ada motivasi, misalkan saat ini sedang menatap layar laptop karena sedang kuliah, tapi sebenarnya dia juga sedang mungkin menunggu telepon dari seseorang gitu ya. Kemudian ketika telepon itu berbunyi, dengan seketika persepsinya berpindah gitu ya, persepsi yang aktif ya persepsi terhadap telepon tersebut, bukan lagi persepsinya terhadap layar laptop, misalkan seperti itu. Nah, itu ilustrasinya. Kemudian faktor yang menyebabkan stimulus dipersepsi secara aktif itu tadi ya ada dua kan stimulus banyak banget, tapi ada stimulus yang dipersepsi secara aktif, ada yang tidak. Nah, apa sih yang menyebabkan satu stimulus itu dipersepsi secara aktif? Yang pertama adalah faktor fisik. Fisik dari stimulus itu sendiri. Faktor fisik diantaranya adalah intensitas, ukuran, kontras, gerakan, dan perubahan. Misalkan nih, ada dua buah tulisan gitu ya. Yang satu tulisannya kecil dan warnanya hitam gitu ya. Kemudian yang satunya tulisannya gede banget, warnanya merah ngejreng. Nah, itu mempengaruhi mana tulisan yang kemudian dipersepsi oleh teman-teman gitu ya. Mungkin secara mudah yang aktif dipersepsi adalah yang tulisan besar berwarna merah gitu ya, karena paling kelihatan. Kemudian juga ukuran, kontras, gerakan gitu ya. Itu tadi, misalkan sedang ngikutin kuliah daring, kemudian melihat laptop, tiba-tiba ada suara gitu ya di luar, suara keras banget gitu ya, kenceng banget.
otomatis suara tersebut yang kemudian dipersepsi lebih aktif daripada layar laptop teman-teman. Jadi seperti itu. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu ini apa? Itu tadi ada kebutuhan, ada harapan, dan minat individu pada saat itu. Ilustrasinya adalah mungkin ada teman-teman yang sudah di Jogja gitu ya, sangat familiar dengan Jalan Kaliurang, misalkan begitu ya. Sudah pernah lewat Jalan Kaliurang. Kalau yang orang Jogja mah mungkin setiap hari ya. Kalau orang yang dari luar Jogja, mungkin teman-teman yang baru datang ke Jogja tahu gitu ya, ada Jalan Kaliurang adalah jalan di utaranya kampus UGM. Di sepanjang Jalan Kaliurang itu kan stimulusnya banyak sekali. Ada toko kue, ada toko baju, ada tempat fotokopi, ada tempat makan, ada tempat apalah mungkin isi ulang air galon dan sebagainya gitu ya. Setiap hari mungkin teman-teman melewati itu. Tapi kan tidak semua yang teman-teman lewati itu teman-teman notice kan. Teman-teman tahu bahwa oh itu di situ ada McD, di situ ada Tempo Gelato dan sebagainya. Tapi tidak semuanya teman-teman notice. Ketika suatu hari melewati Tempo Gelato ya udah biasa aja gitu ya. Tapi suatu ketika kondisi cuaca panas gitu ya, teman-teman haus, kemudian baru ingat gitu bahwa oh di Jalan Kaliurang itu ada Tempo Gelato gitu kan. Ayo kita ke sana. Jadi Tempo Gelato akhirnya dipersepsi secara aktif karena ada kebutuhan itu tadi panas banget, haus dan sebagainya. Atau mungkin hal yang lain gitu ya. Jadi tiba-tiba merasa lapar gitu ya. Kemudian ingat bahwa oh di di Jalan Kaliurang itu ada rumah makan masakan Padang gitu yang sebenarnya itu juga teman-teman sudah tahu tapi dilewati begitu saja menjadi pasif stimulus masakan Padang itu karena teman-teman tidak punya kebutuhan gitu ya. Teman-teman tidak merasa lapar ketika melewati itu tapi one day ketika teman-teman merasa sangat lapar kemudian baru tahu gitu ya, oh masakan Padang itu, rumah makan Padang itu dipersepsi secara aktif, kemudian teman-teman mampir ke sana. Nah itu, jadi dua faktor itu, faktor fisik dan juga faktor individu yang menyebabkan stimulus itu dipersepsi secara aktif. Nah, selanjutnya, ini mungkin teman-teman juga bisa jawab aja di chat. Ada kesalahan persepsi ketika tiga syarat tadi tidak utuh gitu ya. Ada syarat objek, alat indera dan pusat susunan saraf dan juga syarat psikologis gitu ya. Ketika itu mungkin tidak utuh atau berbeda gitu ya dari satu orang ke orang lainnya, itu ada yang namanya kesalahan persepsi. Kesalahan individu dalam mengartikan stimulus yang diterima oleh alat indera itu disebut ilusi. Nah, apa bedanya ilusi dan halusinasi kalau menurut teman-teman? Boleh bersuara atau boleh menjawab di chat. Apa bedanya ilusi dan halusinasi? Izin mau coba menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya halusinasi itu sesuatu yang nggak ada. Sebetulnya nggak ada, cuma di pikiran aja. Tapi kalau ilusi itu ada, cuma kita ngelihatnya apa, tapi sebetulnya apa. Kayak gitu. Mungkin. Ya, terima kasih. Di chat juga sudah dijawab oleh Iswan dan Anur gitu ya. Ilusi itu adalah kesalahan kita mempersepsi suatu benda atau objek. Jadi objeknya ada, tapi kita salah mempersepsinya. Itu tadi mungkin karena ada permasalahan dengan alat indera kita. Kayak tadi saya mencontohkan saya minus gitu ya. Ketika saya nggak pakai kacamata, saya nggak bisa baca tulisan jelas dari jarak yang jauh. Itu kan saya salah mempersepsi. Tapi tulisannya kan ada di situ. Nah, sedangkan halusinasi itu objeknya tidak ada, tapi kita mempersepsi gitu. Misalkan apa nih? Misalkan hantu dan sebagainya gitu ya, atau merasa melihat orang, padahal sebenarnya tidak ada di situ. Nah, makanya kenapa halusinasi itu selalu identik atau merupakan simptom atau gejala pada gejala ya ini, tapi bukan kemudian
pasti gitu ya, halusinasi itu ditemukan pada banyak gangguan mental gitu ya, karena itu tadi dia mempersepsi sesuatu yang itu tidak ada gitu ya. Jadi apakah entah bentuknya apapun, entah mungkin merasa ada orang di situ padahal tidak ada gitu ya. Semua orang yang lain tidak melihat ada orang di situ, tapi hanya dia sendiri yang melihat orang itu namanya halusinasi. Dan pada banyak gangguan gangguan mental, halusinasi menjadi salah satu sindrom gitu ya, salah satu simptom, salah satu gejala maksudnya gitu ya. Penyakit apapun lah yang mungkin yang dikatakan skizofrenia, mungkin yang dikatakan psikotik dan sebagainya, itu ada gejala atau ada simptom halusinasinya, merasa mendengar sesuatu gitu ya. Mungkin teman-teman juga sering membaca gitu ya, ada peristiwa peristiwa kejahatan gitu ya, itu kemudian ketika di investigasi gitu dia mengaku mendapat bisikan dan sebagainya gitu ya, itu itu adalah halusinasi, merasa ada suara-suara. Nah seperti itu. Nah itu ya bedanya, yang satu ada objek, yang satu tidak ada objek. Nah ini saya mencontohkan beberapa gambar ilusi, ada 3 benda. Kalau yang pertama itu apa kira-kira teman-teman? Ada gajah gitu ya, itu gajahnya gimana? Ukurannya berbeda-beda, Bu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, ada yang melihat itu ukurannya berbeda gitu ya. Yang sebenarnya aslinya itu ukurannya sama gitu. Tapi kenapa bisa dipersepsi berbeda? Karena gradasi warnanya berbeda, efek kamera ya, mungkin itu ditaruh di depan dengan garis, dengan ya berbagai hal lain yang melengkapi gitu ya, seperti itu. Perbedaan jarak ya, karena perbedaan jarak dan sebagainya. Yang kedua, itu ada gambar ilusi ponzo. Itu apa yang terlihat teman-teman? Kalau itu sih mungkin cara pandang kita, kalau misalkan kita lihatnya dari atas itu sama aja. Tapi kalau misalkan dilihat secara titik dari tengah, dari sentral gitu, itu bisa bisa jadi nggak sama gitu. Lebih panjang yang di atas. Mungkin seperti Ya. itu sih. Lebih kepada cara pandangnya aja, posisi. Ya, Eriswang gitu ya. Itu ada 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal gitu ya. Yang sebenarnya 2 garis yang horizontal antara atas dan bawah ini itu panjangnya sama. Tapi karena ada efek garis vertikal yang miring ini, maka terlihat gambar yang garis garis horizontal yang di atas ini lebih panjang daripada yang ini. Padahal itu sebenarnya sama panjangnya. Demikian juga dengan gambar yang 3, gambar ilusi Muller-Lyer ini, sebenarnya garis yang garis horizontal ini, yang atas dan yang bawah itu panjangnya sama. Tapi karena yang satu dikasih sudut yang masuk ke dalam, yang satu masuk keluar seperti ini, maka yang tampak adalah gambar yang garis yang di bawah itu lebih panjang daripada yang di atas. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam persepsi. Jadi sebenarnya persepsi manusia itu bisa dimodifikasi ya gitu ya, bisa dimodifikasi, bisa dipengaruhi lah seperti itu. Jadi dan persepsi manusia itu antara individu dan individu lainnya itu berbeda, tidak tunggal gitu ya, tergantung dari mana teman-teman melihatnya. Makanya kenapa familiar sekali dengan kata-kata, sekarang teman-teman sudah bisa gitu ya menjelaskan kenapa, oh itu kan persepsimu gitu kan, sebenarnya kan belum tentu seperti itu kan persepsi kamu gitu. Kenapa terjadi seperti itu, perdebatan seperti itu, ya karena apa? Ya karena memang persepsi sudut pandang masing-masing orang itu berbeda, padahal melihat satu fenomena yang sama gitu ya. Itu seperti itu. Apa yang mempengaruhi persepsi itu tadi ya, di awal objeknya, indranya, dan juga kebutuhan faktor-faktor psikologis, dan justru itu yang paling besar gitu ya, faktor-faktor psikologis tersebut. Nah, selanjutnya kita coba menerapkan teori persepsi itu ke dalam kajian pariwisata gitu ya. Di sini di 3
di slide ini ada 3 gambar. Ini adalah contoh gambar iklan logo brand gitu ya, destinasi wisata. Dari ketiga contoh logo brand destinasi wisata berikut ini, manakah yang paling menarik perhatian teman-teman? Silakan. Yang di tengah, yang Your Singapore, ada lagi. Yang tengah, yang kiri yang Amazing Thailand. Ada lagi. Kiri, tengah. Oke. Ya. Yang pertama. Oke, ya. Terima kasih. Kebanyakan menjawab yang yang tengah dan yang kiri ya. Sepertinya tidak ada yang menjawab yang paling kanan, yang Malaysia, Truly Asia. Nah, sekarang saya ingin teman-teman mungkin 1 atau 2 orang menjelaskan kenapa ada yang memilih yang tengah, banyak yang memilih yang tengah, dan juga ada yang memilih yang paling kiri Amazing Thailand, tapi tidak ada yang milih Malaysia, Truly Asia. Ada Cynthia sama Rizka. Silakan Cynthia dulu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya, mungkin pendapat saya, karena yang logo bagian tengah itu lebih lebih eye catching bagi para penglihat, Bu. Soalnya dia di situ memakai banyak warna yang tajam dan warna itu seakan-akan ingin menarik perhatian orang. Tapi kalau yang Malaysia itu kan pemilihan fontnya itu pun font yang font yang bukan untuk font logo yang menarik, dan itu warnanya hitam putih seperti itu. Oh maaf, warnanya hitam. Jadi lebih eye catching bagi para melihat itu yang Your Singapore yang warnanya banyak itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Cynthia. Cynthia menjawab karena ada faktor fisik. Faktor fisik di situ adalah warna gitu ya, yang ternyata mempengaruhi sekali persepsi orang gitu ya. Selanjutnya Rizka. Terima kasih Cynthia. Ya, baik. Terima kasih Bu Zida untuk kesempatannya. Saya izin untuk menyampaikan pendapat saya mengapa logo yang Singapura ini jauh lebih menarik dibandingkan 2 logo lainnya. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Cynthia, pengaruh warna sangat memberikan kesan tersendiri gitu. Karena yang pertama bisa menggugah perasaan kayak, wah, kayaknya di sana menarik banget nih. Jadi kayak dari persepsi warna itu orang-orang bisa bikin kayak ekspektasinya sendiri gitu. Di sana misal ada wahana yang bikin ini dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalau dari desain fontnya sendiri mungkin biasa saja, tapi karena ada faktor warna-warninya di situ membuat secara perspektif para calon turis itu untuk berkunjung ke websitenya itu untuk mencari informasi tentang wahana apa aja atau destinasi apa aja yang ada di Your Singapore. Sedangkan untuk 2 logo lainnya, kalau yang Amazing Thailand ini dia dibantu oleh desain amazing-nya itu yang lebih menarik gitu. Sedangkan untuk yang Malaysia sendiri desainnya terlalu estetik dalam tanda kutip, yang kurang terlalu menarik gitu. Terus juga penggunaan warnanya yang sangat monoton membuat teman-teman juga berpikir bahwa logo yang Malaysia Truly Asia ini kurang terlalu menarik. Seperti itu Bu Zida, terima kasih. Ya, terima kasih. Ditambahkan oleh Rizkia, ada faktor fisik lain ya, selain tadi warna, kemudian ada font gitu ya, penggunaan font dan sebagainya. Itu ternyata mempengaruhi pilihan orang. Lazuardi, terakhir. Cerita sedikit Bu Zida. Jadi saya pernah ngobrol sama kayak pelukis gitu. Pelukisnya itu memilih untuk membuat lukisannya itu hitam putih aja. Jadi menurut dia itu warna apapun, warna selain hitam putih itu mengobjektifikasikan pandangan. Jadi kalau misalnya lukisan itu warna-warni, ada satu spot yang berwarna, orang akan cenderung melihat ke situ gitu. Ada ketertarikan ke spot situ. Nah, seperti logo ini yang lebih berwarna biasanya mata akan lebih cenderung menangkap. Mungkin seperti itu Bu Zida. Oke. Terima kasih Lazuardi pengalamannya gitu ya. Bahkan dari pelukis sendiri itu mengatakan bahwa warna itu memang sesuatu yang berwarna itu lebih atraktif gitu ya. Tadi siapa? Tadi yang pertama Cynthia ya bilang eye catching gitu ya, seperti itu. Selain kira-kira faktor fisik, apalagi kira-kira yang mempengaruhi
pilihan teman-teman pada kayaknya yang itu deh, yang langsung kulihat pertama kali adalah Amazing Thailand. Yang langsung kulihat pertama kali adalah Your Singapore. Itu apa? Iswan. Izin menambahkan Bu, mungkin dari pemilihan tulisannya ya. Soalnya ini kayak Amazing Thailand tuh membuat kita berpikir apa sih yang bagus gitu di Thailand. Terus yang Your Singapore seperti kita tuh memiliki Singapurnya itu sendiri. Walaupun sebenarnya di Malaysia Truly Asia ini juga sebenarnya tulisannya bagus, tetapi Amazing dan Your Singapore itu didukung dengan pemilihan warnanya tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman. Mungkin kalau Malaysia dengan Truly Asia-nya itu warnanya itu lebih eye catching lagi, mungkin bisa lagi dipilih oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Lazardi masih mau menambahkan? Sudah Enggak, ya? Bu Zida. Oke, karena masih raise hand. Delvian mungkin yang terakhir sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Baik, terima kasih Bu Zida. Kalau saya, menurut saya desain yang paling menarik itu yang Malaysia Truly Asia itu. Tapi kalau saat pertama kali lihat slide ini, langsung mata saya tuh langsung ke Your Singapore karena letaknya tuh ada di tengah-tengah, Bu. Itu terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi faktor fisik menjawab ya, menjawab kenapa masing-masing dari kalian memilih yang berbeda-beda gitu ya. Tadi ada warna, ukuran, font dan sebagainya. Ada satu lagi faktor yang juga mempengaruhi adalah faktor psikologis yang berkaitan dengan kebutuhan, mungkin harapan, keinginan dan sebagainya gitu ya. Bisa jadi teman-teman yang memilih Your Singapore itu karena mungkin sebenarnya dalam bayangannya itu sudah kepengen banget dari dulu ke Singapura misalkan seperti itu gitu ya. Atau mungkin yang memilih Thailand juga sudah berangan-angan gitu ya, pengen ke Thailand. Nah, itu mempengaruhi juga gitu ya, selain dari faktor fisik tadi gitu. Yang mungkin memilih Malaysia juga seperti itu gitu karena ada kebutuhan sebelumnya. Nah, dari sini itu kita bisa menerapkan begitu ya. Mungkin sebelum ke situ, nah ini juga ada lagi nih, sebentar. Jalan nggak ini ya? Oke. Nah, ini juga ada nih. Nah, kira-kira mau pilih yang mana nih? Silakan di chat. Jepang. Oke. Jepang. Oke. Satu orang yang memilih Jepang. Kenapa memilih Jepang? Bukan Korea, bukan Taiwan. Pengen ke Jepang. Oke, Asti, silahkan. Karena dari desainnya memiliki ciri khas dari Jepang itu sendiri, Bu, seperti bentuk bunga sakura, sehingga terlihat lebih menarik. Oke. Ya, terima kasih. Kalau Iswan karena pengen ke Jepang ya, Iswan. Jadi begitu melihat tulisan Jepang langsung kebayang gitu ya, itu yang dipilih. Nah, itulah yang menjadi menjadi itu tadi penjelasan dari faktor-faktor yang mengaruhi persepsi kita. Nah, karena stimulus yang dipersepsi itu beragam dan kemudian manusia dalam mempersepsi sesuatu itu memilih. Nah, di dalam penerapannya, di dalam sebenarnya tidak hanya di konteks pariwisata ya, tetapi mungkin di berbagai konteks yang lain gitu ya. Kalau kita ngomongin bisnis atau industri gitu ya, ngomongin tentang customer, maka kita bisa gitu ya sebenarnya mempengaruhi persepsi dari customer dengan memberikan stimulus yang tepat. Kalau hal-hal seperti ini diterapkan dalam misalkan iklan gitu ya, tadi pembuatan logo dan sebagainya. Nah, dalam membuat iklan itu ada iklan yang kita persepsi sangat menarik gitu ya, bagus banget gitu ya, sampai kemudian membuat kita kepengen untuk mengkonsumsi produknya gitu ya, produk yang diiklankan. Tapi ada iklan yang yang nggak menurut kita ya mungkin tidak menarik dan sebagainya, entah karena
faktor apa? Mungkin karena jinglenya atau musiknya, mungkin karena warnanya, mungkin karena bintang iklannya dan sebagainya. Nah, karena itulah iklan-iklan, orang yang membuat iklan dan sebagainya itu biaya pembuatan iklan itu sangat-sangat mahal gitu ya, karena itu tadi itu bisa mempengaruhi persepsi orang. Jadi ketika sudah attract gitu ya, sudah menjadi sangat tertarik, itu kemudian membuat orang itu ada keinginan untuk mengkonsumsi gitu. Jadi ini sebenarnya pentingnya teman-teman memahami teori persepsi untuk ini gitu ya, aplikasinya atau aplikasinya ke hal-hal seperti ini gitu ya. Makanya mungkin orang-orang yang mungkin bekerja atau bekerja di perusahaan periklanan dan sebagainya, membuat iklan dan sebagainya, itu sangat mempelajari banget gitu ya, bagaimana persepsi manusia, bagaimana kemudian dikaitkan dengan perilaku pemilihannya dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan ini membuat logo-logo brand seperti ini itu tidak murah gitu ya, masih semua negara, semua destinasi itu berlomba-lomba untuk membuat atau menampilkan logonya gitu ya, membayar orang untuk membuat desain dan sebagainya. Makanya kenapa pekerja-pekerja desainer grafis dan sebagainya itu adalah pekerjaan yang cukup ini ya, cukup mahal gitu ya, dan karena ide membuat desain itu tidak mudah gitu ya, apalagi kalau sampai produk yang dijual karena desain tersebut laku keras gitu ya. Makanya yang membuat desain dan seperti ini, termasuk tadi mungkin artis, seniman dan sebagainya yang buat lukisan gitu ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mahal karena karya gitu ya, karyanya dinilai bisa sangat mahal gitu. Seperti itu. Ini menarik kalau teman-teman suka di dunia desainer grafis dan sebagainya gitu ya, bisa memainkan komposisi warna yang tepat, font, menggunakan font tulisan itu beda-beda, yang tulisan yang nyaman di mata gitu ya untuk produk iklan, atau bahkan kalau untuk tulisan untuk mungkin mengirim email gitu ya, menulis email itu mungkin ada font-font huruf yang nyaman di mata, ada yang tidak untuk pembaca. Nah, itulah kalau yang mau belajar lebih dalam tentang iklan dan sebagainya itu silahkan gitu ya, pasti mempelajari prinsip-prinsip persepsi manusia. Oke, selanjutnya terima kasih teman-teman. Persepsi wisatawan atas destinasi. Persepsi wisatawan adalah kesan tanggapan mental atas suatu destinasi oleh wisatawan. Lawson dan Bovey mengatakan gitu ya, persepsi atau citra adalah ekspresi objektif dari seluruh pengetahuan, kesan, prasangka, imajinasi, dan pikiran-pikiran emosional individu atau kelompok atau suatu benda atau tempat. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar tentang image destinasi atau citra destinasi gitu ya, atau tourist destination image, yang ini agak sedikit berbeda dengan persepsi gitu ya. Kalau image ini merupakan gambaran keseluruhan gitu ya. Mungkin kalau persepsi hanya parsial pada objek-objek tertentu saja. Tapi kalau image atau citra itu adalah gambaran lengkap. Nah, banyak sekali studi-studi tentang destination image gitu ya, yang mencoba menginvestigasi sebenarnya wisatawan itu atau calon wisatawan itu yang ada di dalam gambaran mereka, di dalam pikiran mereka tentang Bali itu seperti apa. Nah, ini adalah logo juga ya, brand juga gitu ya, dari beberapa kota di Indonesia. Ada Bali, ada Surabaya, ada Pekalongan, ada Jogja. Kalau di situ ada Bali dengan gambar Pulau Bali dan puranya ada tulisan Bali, the Island of Gods, itu kira-kira ketika teman-teman melihat itu apa yang ada di pikiran teman-teman? Yang langsung ditangkap dari teman-teman tangkap. Atau ketika melihat itu sparkling Surabaya dengan ada bintang-bintangnya dan sebagainya, itu kira-kira teman-teman langsung
menangkapnya seperti apa begitu. Adakah? Ada yang ngechat nggak ini? Ya, adakah? Silakan. Oke, Bali sangat indah, jadi Island of God. Oke, Urban City itu apa? Surabaya mungkin ya, dan sebagainya. Oke, ya apa namanya? Di situ sparkling Surabaya. Sparkling itu kan suatu yang bersinar, gemerlap dan sebagainya gitu ya. Itu menggambarkan bahwa oh dengan melihat itu yang mungkin yang langsung bisa wisatawan tangkap adalah bahwa Surabaya ini adalah kota gitu ya yang tidak pernah mati gitu ya, selalu hidup, penuh dengan gemerlap gitu ya, mungkin dunia malam dan sebagainya, ramai gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau Bali gitu ya ada di Island of God, di situ ada gambar pura gitu ya, berarti ini mungkin merepresentasikan kehidupan masyarakatnya yang apa ya masih sangat mungkin religius gitu ya, menjunjung tinggi budaya dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Saya kira mungkin teman-teman juga paham. Yang Surabaya ramai, ada pakai warna-warni, ada hijau, ada biru, ada merah dan sebagainya. Kemudian ada Pekalongan gitu ya. World City of Batik. Nah, seperti itu. Nah, inilah sebenarnya logo-logo atau brand dari destinasi itu mereka mencoba menggambarkan apa ya segala potensi gitu ya yang mereka miliki agar dipersepsi wisatawan gitu ya. Ini kan tidak mudah membuat hanya satu tagline gitu ya atau satu gambar yang mau representasikan seluruh dari destinasi tersebut agar orang itu apa ya agar itu atraktif gitu ya, bisa menarik. Nah, ini menjadi apa sesuatu yang ini ya menarik sekali saya kira ya. Mungkin kalau yang terkenal dengan suka membuat branding gitu ya, itu adalah misalkan salah satu contohnya adalah apa namanya Mark Plus ya, apa perusahaan ya, Mark Plus itu sekarang punya Mark Plus Tourism. Itu dia sangat yang apa yang CEO-nya Pak Hermawan Kertajaya itu ya, itu kan sangat terkenal dengan marketing dan branding gitu ya. Bagaimana sih membuat brand gitu yang kemudian bisa sangat menarik, termasuk Jogja. Sebelum Jogja Istimewa itu apa ya? Jogja itu yang membuat brand itu juga dari Mark Plus itu gitu. Beberapa nama apa? Beberapa kota branding yang lainnya, tempat-tempat wisata itu juga apa namanya yang membuat adalah Mark Plus gitu karena memang ahlinya untuk marketing dan branding seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman sudah memahami ya. Kita coba kita lanjutkan sedikit lagi tentang kalau begitu bagaimana sih menerapkan gitu ya teori-teori persepsi dalam apa ya mungkin riset-riset gitu ya, riset-riset di pariwisata gitu. Ada yang namanya mungkin akan nanti sering teman-teman dengar, sering teman-teman baca juga di buku-buku ada persepsi wisatawan tentang otentisitas gitu ya. Kan ada apa ya, ada seperti keinginan gitu ya ketika wisatawan itu mau mengunjungi suatu destinasi, dia mau merasakan otentisitas dari destinasi tersebut. Nah, persepsi wisatawan tentang otentisitas kalau menurut Cohen itu dibagi gitu ya, ada semacam apa ya matriksnya gitu ya. Ada wisatawan yang punya kebutuhan otentisitas yang tinggi gitu ya, ketika dia apa mendapatkan atau melihat sesuatu entah itu destinasi, entah itu produk wisata dan sebagainya yang itu otentik gitu ya, itu dia akan puas gitu ya. Tetapi kalau wisatawan yang punya kebutuhan otentisitasnya tinggi dan menemukan suatu destinasi atau mungkin produk wisata lainnya yang
buatan gitu ya, mungkin yang replika dan sebagainya, itu dia merasa tidak puas. Jadi satisfaction-nya rendah seperti itu. Tapi turis pun bermacam-macam atau wisatawan itu bermacam-macam. Ada yang kebutuhan akan otentisitasnya tinggi gitu ya. Ada yang enggak gitu ya. Ada yang dia enggak butuh otentisitas tinggi gitu ya. Jadi ketika dia melihat benda-benda yang mungkin replika dan sebagainya gitu ya, dia tahu gitu ya, ya dia tetap puas aja. Misalkan nih wisatawan yang mengunjungi landmark of Merapi itu ya, di landmark of Merapi itu kan ada replika Menara Eiffel, ada replika apa namanya menara miring Pisa dan sebagainya. Wisatawan yang datang ke situ pasti dia punya apa ya, kebutuhan akan otentisitasnya rendah karena dia sudah tahu bahwa itu memang bukan asli gitu ya. Jadi ketika dia menemui realita yang ada di Landmark of Merapi itu, melihat Menara Eiffel, melihat Menara Pisa, ya sudah dia akan tetap puas gitu ya. Itu tidak masalah gitu ya. Kepuasannya terhadap destinasi tersebut tetap tinggi dan kalau kepuasan tinggi, maka ada kecenderungan dia untuk mengulangi kembali gitu ya. Tapi ketika misalkan ada wisatawan gitu ya, dari apa mungkin apa ya wisatawan asing mungkin seperti itu. Kemudian mendengar kabar berita gitu ya bahwa oh di Indonesia itu juga ada loh Menara Eiffel gitu ya, misalkan seperti itu. Oh ya mana gitu ya. Kemudian datang ke sini dan melihat kenyataan, misalkan pergi ke landmark Merapi, ini kok semuanya apa namanya buatan gitu ya, itu pasti akan mempengaruhi kepuasannya dia akhirnya tidak puas seperti itu, dan kalau tidak puas berarti kemungkinan dia untuk mengunjungi kembali rendah seperti itu kira-kira. Nah persepsi lainnya juga selain pada persepsi otentisitas juga ada persepsi resiko gitu ya, itu banyak juga dipakai gitu ya topik-topik di dalam penelitian. Jadi bagaimana sih wisatawan itu mempersepsi resiko terhadap perjalanannya, terhadap destinasi yang dia kunjungi dan sebagainya. Oke, kita kembali tadi pada citra destinasi atau tourist destination image. Kenapa ini agak berbeda dengan hanya sekedar hanya sekedar persepsi gitu ya. Menurut Crompton, citra destinasi itu merupakan keseluruhan belief, idea, dan juga impresi yang dimiliki oleh wisatawan tentang suatu destinasi gitu ya, seperti itu. Jadi bisa saja dia belum mengunjungi destinasi tersebut, baru melihat dari TV dan sebagainya, itu sudah punya citra, sudah punya image terhadap suatu destinasi. Kemudian Gan tahun 72 itu mengatakan bahwa citra destinasi wisata hanya merupakan bagian dari keseluruhan citra destinasi. Sehingga calon wisatawan ketika memilih destinasi wisata akan mempertimbangkan keseluruhan citra yang ada di suatu negara. Nah, ini yang menjawab kemudian kenapa angka kunjungan ke suatu negara ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Karena itu tidak terlepas dari bagaimana citra destinasi tersebut ditampilkan dan ditangkap oleh wisatawan gitu ya. Dan UNWTO itu menyatakan bahwa penyajian image atau citra suatu destinasi itu sebenarnya atau seharusnya bukan dibangun dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian bikin-bikin sesuatu yang baru gitu ya, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Jadi destinasi yang kemudian membuat semuanya replika itu tidak akan menghasilkan citra yang positif begitu ya. Tetapi justru penyajian image suatu destinasi itu merupakan bentuk transformasi dari yang sudah ada. Jadi bukan yang not exist, tapi justru yang existing. Nah, itulah mengapa semua negara gitu ya, destinasi-destinasi wisata itu perlu sekali untuk menggali semua potensi yang dia miliki, yang dimiliki oleh suatu negara tersebut untuk ditampilkan. Jadi jangan kemudian melakukan replika atau mengadakan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Indonesia apa yang dimiliki gitu ya. Oh, kita kaya akan budayanya. Itu yang ditampilkan gitu ya. Indonesia itu banyak natural scenery yang bagus-bagus ya, itu yang ditampilkan. Tapi kita tidak akan menampilkan sebagai misalkan apa? Oh, kita itu tempat tujuan destinasi wisata judi terbesar. Nah, itu kan buatan banget. Nah, justru mestinya tidak seperti itu. Itu konsep menurut UNWTO gitu. Jadi
image itu berangkat dari sesuatu yang existing, bukan dari sesuatu yang tidak ada kemudian dibuat untuk sustainability-nya begitu ya. Kemudian citra destinasi menurutkan ada 2 level, ada organic image dan ada induced image. Organic image itu adalah citra yang apa ya, citra yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh media promosi, namun didapat dari informasi yang aktif dicari gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu itu orang kan apa namanya mau pergi ke Indonesia gitu ya. Misalkan wisatawan asing mau pergi ke Indonesia, biasanya mereka akan baca dulu nih buku-buku gitu ya, buku-buku mungkin tentang sejarah Indonesia dan sebagainya. Kemudian dari situ dia mendapatkan suatu citra atau gambaran tentang Indonesia dan kemudian berkunjung ke Indonesia. Itu organic image. Jadi belum dibentuk atau dipengaruhi oleh media promosi. Tapi ada image selanjutnya adalah induced image. Induced image ini adalah citra yang dibentuk oleh promosi dari pelaku wisata. Jadi melalui iklan, melalui logo, melalui apalagi tadi tagline dan sebagainya. Jadi ini bukan lagi organik gitu, dan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi orang tersebut gitu ya. Jadi belum sudah kepengen gitu ya mengunjungi Indonesia karena melihat ada promosi nih gitu ya, atau mungkin pernah melihat tayangan tentang Indonesia nih seperti itu. Ini induced image. Kemudian citra atas suatu destinasi terbentuk dari berbagai kombinasi banyak faktor, yaitu cuaca, pemandangan alam, keramah tamahan penduduk setempat, keamanan, kesehatan, sanitasi gitu ya, dan sebagainya gitu ya, yang dicari dari pihak lain atau dari fantasinya sendiri. Artinya yaitu tadi, orang bisa saja memiliki citra terhadap suatu destinasi sebelum dia berkunjung gitu ya, mengunjungi destinasi tersebut. Oke. Kemudian elemen dari citra destinasi nanti silakan teman-teman baca sendiri, ada banyak sekali elemen yang membentuk citra suatu destinasi gitu ya. Makanya kenapa ada suatu destinasi yang sebenarnya dia sudah punya pemandangan alamnya bagus nih, tapi kok kayaknya nggak cukup ya. Kemudian menambah fasilitas shopping, menambah fasilitas akomodasi, menambah fasilitas pemandu dan sebagainya gitu, karena ternyata banyak sekali elemen yang membentuk citra suatu destinasi. Nah, kemudian persepsi wisatawan terhadap destinasi itu dapat berubah setelah melakukan kunjungan berkali-kali. Yang pertama mungkin bagus banget, tapi karena sudah melakukan kunjungan berkali-kali ya udahlah biasa aja gitu ya. Atau juga dia memiliki pengalaman dengan berbagai destinasi gitu ya. Jadi mungkin karena dia sudah frequent traveler, pernah pergi kemana-mana gitu ya, terus akhirnya mungkin mengunjungi suatu tempat gitu ya, dia akan membandingkan dengan tempat-tempat yang lain gitu. Itu membuat persepsi dia terhadap destinasi tersebut mungkin berbeda dengan orang yang lain. Misalkan ada wisatawan mancanegara mengunjungi Indonesia gitu ya, dan melihat oh itu bagus banget dan sebagainya, orangnya ramah dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin akan berbeda dengan orang yang sudah berkali-kali mengunjungi Indonesia dan dia juga sudah mengunjungi berbagai destinasi lain. Oh enggak sih, biasa aja gitu, di sana macet, banyak tingkat kriminal tinggi dan sebagainya. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Berbagai penelitian tentang citra destinasi ada beberapa poin yang penting, bahwa image itu berpengaruh pada intensi wisatawan untuk berkunjung maupun berkunjung kembali gitu ya. Maka di sini menjadi masuk akal mengapa masing-masing destinasi itu berlomba-lomba untuk membuat image gitu ya, menampilkan image yang bagus gitu ya, karena itu akan mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung. Dan image itu kemudian dipengaruhi oleh latar belakang budaya wisatawan gitu ya. Jadi bagaimana mungkin wisatawan dari Eropa dan dari Australia itu bisa jadi berbeda melihat Indonesia gitu ya, karena ada perbedaan latar belakang budaya. Image itu juga dipengaruhi oleh jarak geografis gitu ya, yang mungkin wisatawan dari Amerika dengan mungkin wisatawan dari Singapura gitu ya, sama-sama ke Indonesia, itu bisa jadi memiliki persepsi atau image yang berbeda terhadap Indonesia karena itu tadi jaraknya jauh. Artinya begini, biasanya orang yang bepergian pada jarak yang jauh gitu ya, misalkan dari Amerika ke Indonesia gitu ya,
dia punya ekspektasi yang mungkin bisa jadi lebih besar terhadap Indonesia gitu ya, terhadap daripada orang yang wisatawan mancanegara dari Singapura. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi ketika ekspektasi yang besar itu kemudian tidak bertemu atau tidak terjawab dari kenyataan yang sesungguhnya, misalkan seperti itu. Kemudian image itu memiliki komponen kognitif, afektif, dan konatif ya, jadi sangat psikologis ya. Jadi punya komponen yang ada di pikiran, juga ada komponen perasaan gitu ya, emosi yang melekat pada suatu destinasi, dan juga ada perilaku gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, oke. Tadi kita sudah banyak membicarakan tentang persepsi wisatawan gitu ya terhadap destinasi, tapi ternyata tidak hanya wisatawan yang mempersepsi, tapi juga ada persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap apa? Terhadap wisatawan gitu ya. Persepsi masyarakat terhadap wisatawan adalah tanggapan masyarakat yang menyangkut hubungan dengan kedatangan wisatawan sebagai tamu. Jadi ini lebih kepada guest and host relationship. Perubahan persepsi masyarakat terhadap wisatawan itu bergerak gitu ya, dari tamu tradisional, kemudian anggapannya menjadi sumber ekonomi, kemudian sampai pada anggapan bahwa wisatawan itu adalah hanya ingin melakukan eksploitasi gitu ya terhadap suatu destinasi. Nah, dalam kondisi ketika masyarakat itu sudah mempersepsi terjadinya eksploitasi, maka diperlukan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Beberapa contohnya adalah ketika di tahun 2018 pemerintah Filipina menutup sementara pulau wisata Boracay selama 6 bulan karena banyak terjadi sampah mungkin kotor di mana-mana, kemudian terlalu ramai dan sebagainya sehingga mengganggu masyarakat lokal setempat dan sebagainya gitu ya. Kemudian Thailand juga pernah menutup sementara Teluk Maya gitu ya di Pulau Pipileh gitu ya dari bulan Juni sampai September untuk memulihkan ekosistemnya karena mungkin banyak koral yang rusak, kemudian mungkin banyak ikan-ikan yang mati dan sebagainya. Artinya ada ekosistem laut yang terganggu gitu ya di pulau tersebut gitu. Kemudian juga ada peristiwa anti turis protes di Barcelona. Kita tahu bahwa Barcelona Spanyol itu kan merupakan salah satu destinasi yang selalu menjadi nomor satu gitu ya. Itu menerima hampir 30 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Nah, masyarakatnya yang ada di situ di Barcelona udah mulai merasa jengah gitu loh dengan aktivitas wisatawan yang ada di situ. Nah, kemudian mereka udahlah protes gitu ya, nggak mau daerahnya dijadikan tempat tujuan wisata. Jadi ada itu di tahun 2017 gitu. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar atau membaca juga gitu ya bahwa suku Baduy, terutama yang Baduy dalam gitu ya, menolak daerahnya dijadikan daerah tujuan wisata. Nah, ini ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ini, inilah yang kemudian membuat pemerintah gitu ya harus turun tangan gitu ya melalui regulasi pariwisata. Jangan sampai ekonominya dapat menguntungkan tetapi sebenarnya membawa impact yang lebih jauh terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat setempat. Ini yang terakhir adalah biasanya untuk menilai persepsi masyarakat terhadap wisatawan itu menggunakan apa sih gitu ya. Ini sudah cukup lama, sekarang sudah banyak sekali yang penelitian-penelitian yang mencoba mengembangkan ini gitu ya atau membuat model yang lain. Ada model IRINDEX atau Irritation Index yang dikembangkan oleh Doxy tahun 76. Itu merupakan model evolusi linear sikap masyarakat terhadap wisatawan yang terdiri dari 4 model. Yang pertama adalah euforia. Jadi masyarakat berada pada tahap senang gitu ya, menerima kedatangan wisatawan dengan baik gitu ya. Bahkan mungkin memberi harapan yang baik terhadap wisatawan gitu ya, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya setelah euforia adalah tahap apati, di mana masyarakat sudah senang banget kalau ada wisatawan, tapi ya menerimanya sebagai suatu hal yang
ya biasa aja gitu ya. Hubungan keduanya didominasi oleh hubungan komersial gitu. Oh, ada wisatawan nih, yang tahap pertama yang euforia dijamu seperti tamu, selalu disapa, ramah banget gitu ya masyarakatnya. Yang kedua, kalau masuk tahap kedua apati itu ya sudahlah, mumpung ada wisatawan kita jualan aja gitu ya, misalkan itu adalah sumber ekonomi gitu ya. Itu tahap kedua. Tahap yang ketiga adalah tahap annoyance, di mana masyarakat sudah mulai merasa jenuh dan merasa terganggu gitu ya dengan kedatangan wisatawan. Nah, misalkan udah menyadari, wah kok ini banyak wisatawan, macet banget, saya kemana-mana jadi susah gitu ya. Terus mungkin wisatawan itu kalau parkir gitu ya, itu di mana-mana gitu ya. Saya mungkin dari rumah mau ke kampus yang biasanya cuma 15 menit, itu karena pas musim-musim libur jadi 1 jam gitu ya. Jadi mulai merasa jenuh, tapi belum melakukan usaha pembatasan kunjungan. Yang terakhir adalah tahap antagonisme yang tadi dialami oleh masyarakat yang di Barcelona tadi. Di mana masyarakat sudah secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya kepada wisatawan dan melihatnya sebagai sumber masalah. Jadi udahlah, nggak usah lagi menerima wisatawan, misalkan begitu. Daerah kita nggak usah dijadikan destinasi. Seperti itu berarti masyarakat sudah sampai pada tahap antagonisme ketika menentang gitu ya pariwisata dan segala prakteknya. Oke, seperti itu teman-teman. Sebenarnya saya sudah banyak sekali bicara dan sudah mulai capek. Kita masih ada sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kalau ada pertanyaan, komentar, tanggapan apapun. Silahkan. Iswan, silahkan Man. Izin bertanya Ibu. Ya. Kalau misalnya sudah sampai di tahap antagonisme tadi itu, misalnya ada suatu destinasi wisata di mana kebanyakan dari fasilitas, terus akomodasi, dan misalnya atraksi-atraksi yang di dalam itu dimiliki oleh pihak korporat ataupun pihak swasta. Terus dari masyarakat lokalnya itu udah nggak mau nih kedatangan wisatawan, tapi dari pihak korporatnya itu tetap mau mendatangkan itu, solusinya itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Soalnya kan misalnya pemerintah kan dari awal udah memberi izin pembangunan, izin-izin lainnya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Iswan. Ini pertanyaan, tapi sebaiknya jawabannya kita cari bersama gitu ya, bukan dari saya gitu ya. Jadi silakan yang lain berkomentar karena ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar ya, ada HH yang mau dibangun di Selopamioro gitu ya, di mana Selopamioro itu kan sebenarnya masyarakatnya gitu ya, dengan bukan bantuan ya, artinya Prodi itu pernah selama 3 tahun melakukan pengabdian di sana gitu ya, dan membuat Selopamioro sebagai ya menerapkan prinsip-prinsip sustainabilitas lah gitu ya, dengan mungkin membatasi jumlah kunjungan dan sebagainya. Kemudian apalagi ya, ya intinya tidak banyak merubah lingkungan di sana, tidak merubah penggunaan landscape di sana gitu ya, seperti itu. Sampai ketika di tahun 2021 kemarin gitu ya, ada HH. Kita tahu HH itu corporate yang besar gitu ya, mau membuat HH Riverview ya kalau nggak salah, HH Riverview di sana. Nah, kemudian ini tentu saja berimbas buat masyarakat, banyak kemudian isu yang muncul gitu ya. Oh, itu ternyata belum izin. Oh, ternyata masyarakat nggak dilibatkan. Oh, tapi dari dinas pariwisatanya itu kalau Selo itu bantu atau Kulon Progo ya, itu sudah memberi izin, bahkan mereka kayak sudah mengadakan survei bersama. Nah, ini kemudian terjadi konflik gitu ya. Nah, ini studi kasus. Nah, ini menurut teman-teman seperti apa? Harus bagaimana kemudian menyelesaikannya? Atau solusi mungkin ya, kalau bahasanya Iswan tadi, yang bisa kita tawarkan
dalam posisi kita mungkin sebagai tourism apa ya, sebagai akademisi gitu ya, itu harus bagaimana. Nah, silakan. Banyak sekali kasus-kasus atau contoh-contoh kasus yang lainnya gitu ya. Teman-teman apakah mendengar isu HH ini juga? Kayaknya iya ya, ini dari satu programnya Himapa juga tahun sebelumnya, teman-teman Himapa 2019 sepertinya. Silakan. Atau mungkin contoh yang di Bali juga banyak ya, ada wisatawan yang kemudian mandi gitu di air pemandian yang sebenarnya itu untuk tempat ibadah, tapi kemudian dia mandi di situ dan malah menunjukkan maaf pantatnya gitu kan, seperti itu, dan membuat masyarakat marah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kasus-kasus seperti ini yang ayo mari kita diskusikan gitu ya. Terus harus seperti apa gitu ya peran. Oke, kalian bisa menganalisnya dari peran pemerintah harus seperti apa, terus peran kita sendiri, teman-teman sendiri sebagai akademisi seperti apa gitu. Itu mari kita jawab bersama gitu. Silakan. Atau ini buat soal UTS saja. Oke. Gimana? Oke, kalau menurut Iswan sendiri bagaimana? Karena ini yang lain belum mungkin masih mikir ya, masih iya ya gimana ya, mungkin masih seperti itu. Kalau dari Iswan sendiri bagaimana? Oke, Asti, Anur, silakan. Baik Bu Zida, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya sendiri dengan melakukan sistem sustainable tourism, kan ada 13 indikator dari pariwisata berkelanjutan itu sendiri, mulai dari kesejahteraan masyarakat, terjaganya aset budaya, partisipasi masyarakat komunitas lokal, lalu ada tercapainya keuntungan. Jadi 13 indikator itu harus terlaksanakan dengan baik agar isu tersebut dapat terselesaikan. Dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat ke depannya, bukan hanya kesejahteraan masyarakat pada saat ini saja. Mungkin seperti itu, Bu Zida. Oke, terima kasih Asti. Salah satunya adalah ya mencoba untuk terus mengusahakan dengan menerapkan prinsip-prinsip sustainabilitas gitu ya. Ada berapa? 17 ya? 13 atau 17? 13 dari indikator. 17 ya kayaknya ya. 13, Bu. Saya juga lupa ingat. Ada prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan sustainabilitas gitu ya, yang sebenarnya itu tidak hanya di pariwisata, itu adalah sustainability development goal pada semua agenda gitu ya. Kemudian kalau di tourism kemudian mengakomodirnya dengan melakukan praktik-praktiknya gitu ya sesuai dengan tujuan sustainabilitas itu. Banyak, misalkan salah satunya dengan misalkan kalau itu ada tujuan yang mengurangi kemiskinan, kan tujuannya kan ada kesehatan dan well-being, ada mengurangi angka kemiskinan, ada reducing inequality gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin salah satu solusi juga. Jadi terus mengusahakan tercapainya gitu ya, atau terlaksananya prinsip-prinsip sustainabilitas tersebut. Mungkin satu. Anur, silakan. Baik, Bu Zida, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin menambahkan yang tadi dipaparkan oleh Asti. Kalau menurut saya mungkin misalnya masyarakat emang sudah terganggu gitu dengan adanya aktivitas pariwisata yang dilakukan oleh swasta, masyarakat sebenarnya punya hak untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi bisa kayak kalau misalnya pasti teman-teman udah nonton kan yang di Venice, itu kan masyarakat juga bisa menyuarakan pendapatnya sehingga suara masyarakat pun didengar juga sama pemerintah. Nah, dengan adanya hal tersebut juga membuat pemerintah bisa membuat regulasi untuk membuat pariwisata tidak mengganggu aspek dari
misalnya lingkungan tersebut, terus sosial budaya masyarakat tersebut, bahkan harus meningkatkan ekonomi dari masyarakat tersebut. Itu satu. Terus kedua mungkin kalau bagi kita akademisi gitu, kita bisa turut ikut serta juga untuk membuat analisis sebelum adanya destinasi tersebut. Jadi kalau dengan adanya destinasi tersebut tuh diharapkan memberikan dampak positif yang lebih besar dibanding dampak negatifnya. Jadi misalnya kalau kayak di laut gitu. Kalau di laut ini kira-kira daya dukungnya tuh gimana sih sehingga pariwisata itu yang dilakukan juga sesuai dengan daya dukungnya tersebut sehingga tidak adanya eksploitasi terhadap destinasinya gitu. Jadi kayak ada penelitian daya dukung yang diberikan oleh lingkungannya gitu. Terus mungkin dari pemerintah juga harus membuat regulasinya itu untuk melindungi masyarakat. Jadi jangan terlalu profit oriented gitu. Membuat masyarakat lokalnya juga terlindungi, tapi pihak yang berkepentingan untuk mencari keuntungan juga bisa dilaksanakan dengan catatan masyarakatnya juga sejahtera gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada 3 hal tadi ya yang disampaikan Anur yang bisa saya tangkap. Yang pertama penting banget memang policy gitu ya, tourism policy. Ya siapa yang membuat policy ya tentu saja government ya, dengan memperhatikan semua aspek gitu ya. Tentu aspek ekonomi juga pasti jadi pertimbangan karena bagaimanapun pariwisata itu memang punya dampak positif terhadap perekonomian masyarakat gitu ya, seperti itu. Tapi juga tidak mengesampingkan hal-hal yang lain gitu ya, lingkungan dan sebagainya. Karena ketika suatu destinasi kalau dalam analisis tourism life cycle area ketika sudah rusak gitu ya, sudah tidak bisa dipakai lagi, ya sudah rusak, itu ya dia akan mati kan destinasi tersebut. Artinya destinasi tersebut sudah tidak dikunjungi lagi dan itu juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat juga kan ketika suatu destinasi sudah rusak, sudah tidak ada semua yang ditawarkan sudah habis dan sebagainya gitu ya. Itu juga bertentangan dengan prinsip sustainabilitas di mana destinasi tersebut berarti tidak bisa lagi memenuhi atau menguntungkan gitu ya bagi masyarakat tempat. Kemudian juga kondisi sosial gitu ya, sosial budaya, dan ini yang mungkin paling sulit gitu ya dihitungnya. Jadi ada 3 bottom line impact of tourism. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sosial dan budaya. Yang ekonomi bisa dihitung gitu ya. Kira-kira revenue dari ekonomi untuk pariwisata itu seberapa besar. Walaupun ini juga sulit karena ada yang namanya sulit dalam arti untuk memperkirakan benar-benar gitu ya. Kita mungkin juga masih menghitung sebenarnya yang berkontribusi besar terhadap pariwisata itu wisatawan mancanegara secara ekonomi ya, atau wisatawan domestik sih gitu ya. Kayaknya wisatawan mancanegara banyak, tapi kalau beli barangnya di Indonesia adalah barang impor semua, bukan barang UMKM, kan terjadi namanya leakage. Jadi bocor ya, kebocoran. Jadi yang uang itu nggak sampai juga ke kita, berarti itu tidak menguntungkan juga untuk masyarakat lokal. Mereka turis-turis itu, wisatawan mancanegara itu nginepnya di hotel jaringan internasional, milih tidur misalkan di Hilton dan Marriott dan sebagainya, yang kita tahu itu uangnya lebih banyak ke asing, ke corporate gitu ya, bukan ke asing ya, ke corporate gitu ya, bukan ke masyarakat gitu ya. Mungkin beda kalau dia tidurnya di homestay dan sebagainya. Nah, itu berarti perlu ada perhitungan yang lebih lengkap gitu ya tentang bagaimana sih benefit ekonomi yang ditimbulkan gitu ya. Kemudian kalau lingkungan jelas indikatornya tampak, mungkin penggunaan air ya yang menyebabkan, misalkan beberapa waktu yang lalu ada analisis mengenai dampak banyaknya hotel terhadap air tanah. Ternyata di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong pariwisata dengan banyaknya hotel ditemukan bahwa ada penurunan gitu ya air tanah gitu ya. Indikatornya adalah bahkan ada film dokumenternya ya, keran-keran masyarakat setempat itu kering gitu ya,
atau mungkin sulit mendapatkan air bersih dan sebagainya. Mungkin meningkatnya jumlah sampah gitu ya. Kalau lingkungan kan kelihatan, mungkin berkurangnya ruang hijau dan sebagainya. Nah, yang agak sulit itu adalah mengukur dampak sosial budayanya gitu ya, karena ini berkaitan dengan interaksi antara tamu dan juga host gitu ya, wisatawan dan host yang apa namanya bisa jadi indikatornya apa pada tingkat kriminalitas kah atau perubahan pola pikir kah, ini kan sulit gitu ya melihat dampak sosial budayanya. Nah, ini sedikit gambaran tentang tourism impact itu ada 3 hal tersebut. Nah, makanya kemudian perlu tadi disampaikan Anur, pertama adalah adanya policy gitu ya, policy yang tentu saja bisa paling tidak mengakomodir semua dan itu tadi berlandaskan pada prinsip-prinsip sustainabilitas gitu ya. Jangan kemudian membangun berbagai sarana pendukung dengan biaya yang sangat mahal, tetapi itu hanya dipakai setahun 2 tahun selesai. Itu kan berarti tujuan dari bahwa pariwisata itu menguntungkan secara ekonomi nggak kesampaian juga gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya analisis gitu ya terhadap lingkungan, itu penting gitu ya, entah itu nanti diterapkannya carrying capacity, diukur dengan benar-benar bahwa oh destinasi ini itu hanya bisa menampung maksimal berapa wisatawan dalam setiap tahunnya, lebih dari itu sudah nggak bagus, berarti ada kebijakan untuk mengurangi mungkin ya jumlahnya. Kalau lingkupnya lingkupnya satu atraksi wisata kecil mungkin lebih mudah, ada istilahnya visitor management dan sebagainya. Tapi kalau lingkupnya suatu negara gitu ya, itu kan akan menjadi lebih susah. Nah, mungkin dengan kemudian pemerintah misalkan membuat beberapa destinasi lain gitu ya selain Bali, bisa jadi untuk tujuannya untuk memecah itu tadi, biar jangan ke Bali semua deh. Nanti kalau Bali sudah terlalu banyak itu nggak baik juga, jadi dipecah, disebar ke berbagai destinasi lain. Mungkin itu juga alasannya. Dan yang ketiga adalah tentu saja peran kita sebagai akademisi itu, kita mau di mana sih gitu ya. Itulah mengapa pentingnya berbagai hasil penelitian gitu ya, mungkin yang dilakukan oleh akademisi itu mestinya menjadi bahan pertimbangan dalam itu tadi pembuatan kebijakan ketika ada mau membuka proyek strategis pemerintah kan punya proyek strategis gitu ya pariwisata, mestinya juga harus gitu ya melibatkan berbagai stakeholder gitu ya, termasuk akademisi. Kalau istilahnya dulu ada pentahelix, sekarang ada seven helix gitu ya. Jadi dalam merencanakan sesuatu, membuat kebijakan itu sebaiknya dari semua unsur, ya masyarakat, ya mungkin corporate, ya akademisi, ya pemerintah gitu ya, dan sebagainya. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Anur tadi. Ada yang menambahkan? Bagaimana Iswan? Artinya teman-teman itu bisa banget loh berperan gitu ya, dengan sebagai mahasiswa pariwisata, sebagai akademisi pariwisata gitu ya, dalam berbagai mungkin mau di perencanaannya, mau di manajemennya, mau di apalah. Kemarin yang Baduy itu salah satunya itu karena tidak mau gitu ya, ada penolakan untuk dijadikan daerah tujuan wisata karena kekhawatiran nanti kalau banyak wisatawan datang itu akan merubah kehidupan sosial budaya masyarakatnya, maka pemerintah harus cari cara dong, gimana sih gitu ya, melihat sebenarnya Baduy ini berpotensi banget untuk mendatangkan sebagai daerah tujuan wisata untuk mendatangkan ekonomi gitu ya, keuntungan gitu ya. Tapi bagaimana menjembataninya dengan warga setempat gitu ya. Salah satu solusi gitu ya. Ini bukan solusi itu kan macam-macam ya. Salah satu solusi yang ditawarkan gitu ya kemarin teman-teman Parwi yang menang Pimnas itu adalah dengan menggunakan konsep Sabah Baduy gitu ya. Jadi mengganti kata berwisata menjadi Sabah. Sabah itu berkunjung gitu ya, mengunjungi. Jadi lebih kepada perspektifnya bukan masyarakat Baduy yang menjadi
penerima atau apa ya, yang menjadi objek gitu ya. Tetapi kalau objek berarti dia menerima begitu saja gitu ya, apapun yang dilakukan oleh wisatawan gitu kan. Jadi bukan merubah dari objek wisata menjadi saba. Jadi itu kan sudah kita memainkan persepsi lagi kan tadi ya. Kalau namanya objek wisata berarti suatu tempat tersebut hanya akan menjadi objek. Makanya sekarang kata objek wisata itu sudah banyak tidak digunakan, diganti dengan atraksi wisata atau destinasi wisata, karena hanya memandang suatu tempat itu menjadi objek, yang berarti kalau objek dia bisa diapa-apakan gitu ya. Nah, dari objek wisata yang Baduy tadi dirubah menjadi Saba Baduy. Artinya adalah bahwa orang yang mengunjungi Baduy itu karena Saba ya, karena tak berkunjung gitu ya, ya dia harus dengan respect gitu ya, menghargai, menghormati semua kebiasaan atau nilai norma yang berlaku di masyarakat setempat gitu ya. Jadi itu, jadi salah satu solusi yang ditawarkan dengan mengubah daerah tujuan wisata menjadi Saba, itu tadi Saba Baduy atau mengunjungi Baduy seperti itu. Jadi niat wisatawan ke sana itu bukan untuk datang foto-foto terus apa namanya melakukan apapun yang mereka mau gitu ya, tapi lebih kepada mau belajar gitu ya budaya setempat, menghargai budaya setempat dan sebagainya. Jadi kita bisa sekali bukan mempermainkan ya, memodifikasi gitu ya, merubah persepsi orang dari itu tadi, kata, dari penggunaan tagline dan sebagainya, seperti itu kira-kira. Iswan sudah menjawab, terima kasih. Oke, berarti ini tapi masih bisa kok ini dijadikan soal UTS sebenarnya. Oke, begitu. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri? Tidak ada? Ya, oke, silakan nanti teman-teman refleksikan sendiri menjawab tadi yang ditanyakan Iswan gitu ya, tidak harus sekarang gitu ya, mungkin di diskusi-diskusi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita bisa, kalau teman-teman mau menanyakan sesuatu atau mengomentar sesuatu silahkan saja. Kalau begitu saya akhiri ya kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Belum UTS-nya itu kalau nggak salah apa ya, tanggal 21 ya, tanggal 21 kalau untuk UTS Psikologi Pariwisata. Sampai ketemu lagi, kayaknya nanti siang kita ketemu lagi ya, jam berapa? Jam 1:15 kayak kemarin aja, jam 1:15 sampai sekitar jam 3. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang dan sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Selamat siang, Bu Zida. Terima kasih, Bu Zida. Terima kasih, Bu Zida. Selamat selalu, Bu.